Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Saya ingin melanjutkan materi ya. Materinya ini adalah decoder, encoder. Oke. Perlu diketahui bahwa encoder dan decoder ini tersusun dengan rangkaian kombinasional. Ya. Jadi kombinasional itu seperti apa? Ya seperti yang kita pelajari waktu kita di di bab yang ketiga. Ya, dengan menyusun gerbang. Itu rangkaian kombinasional. Nanti juga ada rangkaian sekuensial, rangkaian yang berhubungan dengan fungsi waktu. Namun untuk yang decoder, encoder, multiplexer dan demultiplexer ini kita belajar dengan rangkaian kombinasional, yang mana rangkaian kombinasional ini seperti gerbang-gerbang yang telah kalian pelajari sebelumnya. Oke, decoder. Decoder itu seperti kita mendekode sesuatu. Ya, jadi mendekodekan sesuatu menjadi sesuatu yang kita inginkan. Mendekodekan sebuah biner menjadi sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan itu seperti apa? Seperti kalau kita ingin 0000 ya, biner 0000 ingin menghidupkan lampu 1. Kemudian biner 001 ingin menghidupkan lampu 2. 0010 ingin menghidupkan lampu 3 dan seterusnya. Ya, itu decoder. Jadi decoder itu dari biner menuju sesuatu yang kita inginkan, yang hidup yang mana atau yang on yang mana. Nah, seperti itu. Decoder ya. Ini namanya binary decoding ya. Dia mengkonversi dari N code ya, N bit code ke dalam satu output yang aktif ya. Jadi intinya di sini ini adalah sebuah input ya. Inputnya itu adalah input biner. Dan tadi seperti saya bilang 000, 0010, 0011 dan seterusnya ini urutan biner ya. Kemudian yang di sini outputnya. Outputnya ini kepingin yang mana yang ingin hidup, kepingin yang mana yang ingin mati, itu terserah kita yang desain ya. Jadi kalau kepingin kalau 0000 di sini yang ini hidup, kalau 01 ini yang hidup dan ini hidup, atau yang ini hidup atau ini dan ini hidup ya, dan seterusnya. Itu adalah yang kita inginkan seperti itu ya. Contoh misalkan kita buat tabel dulu di sini ya, tabel kebenaran. Kemudian di sini juga ada tabel kebenaran juga. Kalau seumpama 00 hidup, maka yang mana yang hidup ya. Ini misalkan ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Ini yang hidup yang mana. Kalau 01 yang hidup yang mana, dan seterusnya. Nah, itu kita yang desain. Namun biasanya di pabrik itu sudah di custom bukan di custom ya, ditetapkan atau distandarkan seperti itu. Distandarkannya seperti apa? Seperti kalau 01 itu yang hidup yang ini, kalau 010 itu yang hidup yang ini, kalau 011 yang hidup yang ini, dan seterusnya sesuai dengan urutan. Itu kalau di IC yang digital yang kemasan ya, 74, 164 dan lain-lain, itu dia itu akan seperti itu. Rangkaian ini dibentuk dengan menggunakan AND atau OR, AND dan atau OR gate. Jadi bisa pakai AND, bisa pakai OR ya, yang seperti kita pelajari kemarin itu. Kemudian jumlah masukan input itu harus lebih kecil dari output ya. Jadi itu anunya ya. Kalau seumpama di sini cuma 2 ya, maka tidak mungkin di sininya akan pokok intinya di sini n input itu maksimal 2 n output. Kalau di sini punya 1
1 di sini ya, 1 input, maka di sini ada 2 pangkat 1, yaitu 2 output saja. Ya. Kalau di sini n-nya 2, 1 2, berarti 2 pangkat n, jadinya adalah 4. Ya, seperti itu. Itu yang binary ya. Hanya output yang aktif dari banyak input yang diberikan. Nah, ini custom ya. N input dan 2 N output. Ini N inputnya, ini 2 N outputnya. Contoh ya, ini binary, ini contoh 1 ke 2 binary decoder ya. 1 ke 2 binary decoder. Jadi decoder yang bentuknya biner, inputnya 1, kemudian outputnya 2. Kan tadi 2 pangkat N ya, yang tadi ini 2 pangkat N. 2 pangkat N kan berapa? Kalau di sini N-nya 1, maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, 2. Ya, jadi 1 ke 2. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini tabel ini yang kita desain, atau tabel ini yang kita inginkan, atau tabel ini yang diberikan di soal ya. Contoh di sini, kalau A itu mati, maka yang hidup nanti Y0. Kalau A itu hidup, maka yang ini mati, yang Y1 itu hidup. Nah, sesuai tabel ini ya, sesuai tabel ini. Jadi ininya biner ya, perhatikan di sininya biner, yang ini yang ingin kita hidupkan gitu. Kalau di sini, kalau A itu 0 ya, maka di sini 1, di sini 0. Kalau di sini 1, maka di sini 0, di sini 1. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Oke. Ya. Nah, ini sekarang kita bikin setelah kita membuat seperti ini ya. Ya. Setelah kita membuat seperti ini, ya. Maka kita harus membuat gerbangnya ya. Kita harus membuat gerbangnya. Ya. Membuat gerbang dari persamaan ini. Nih, kita lihat di sini. Perhatikan, konsentrasi semua. Ya. Ini Y0 ya. Ini Y1 kan ya. Ya, kita lihat membuat nilai satunya. Ya, kita lihat pembuat nilai 1. Ya, ingat pembuat nilai satunya yang mana? Yang Y0 ya, Y0 ini yang pembuat nilai satunya. Y1 pembuat nilai satunya adalah 1. Ingat itu ya. Ya, ini Y0 ya, ya, pembuat nilai satunya Y0, pembuat nilai satunya adalah A. Ya. Y0 ya. Y0 itu pembuat nilai satunya yang mana? Ya, yang ini ya. Jadi Y0 pembuat nilai satunya yang ini. Kemudian Y1 pembuat nilai satunya adalah ini. Ya, yang membuat Y1 atau Y0 berlogika 1. Kalau Y0 ini berlogika 1 ya, maka yang membuat logikanya Y01 ini adalah A aksen ini. A aksen ya. Kemudian yang pembuat nilai satunya Y1 ya, Y1 mana Y1 ini? Ya, Y1 maka di sini adalah A ya, di sini adalah A. Nah, di sini ya, A ini. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Jadi, ya, ini Y0 kita buat di sini, ya. Di sini kita ini Y0 ya. Kemudian di sini Y1 gitu. Ya, di sini ada A, ya. Di sini A, inputnya kan A nih. Ya, inputnya A. Nah, untuk Y1 itu kan langsung ke sini ya. Ini ada 2 cabang sini, ini untuk A. Nah, kemudian yang Y0 adalah invertingnya. Ini.
inverternya. Inverter kan gini nih ya. Nah, ya jelek nih gambarnya wis. Nah, ini ada ininya apa namanya? Sambungannya. Jadi, pembuat nilainya adalah A ya. Untuk jadi Y0 berarti ini A aksen seperti notasi ini. Kemudian Y1 itu adalah A. Nah, itu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan. Halo? Bertanya Pak. Ya, silakan. Agak keras ya. Itu yang Y0 dengan A pangkat 1 itu berupa perumpamaan aja Pak. Yang A pangkat 1 gimana Mas? A aksen ini bukan A pangkat 1 A aksen. Ya, ini anot. Ya, anot. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ini Y0 kan. Kita lihat yang membuat dia nilai 1. Ini ya, ini dan ini ya. Perhatikan. Jadi Y0 ini itu untuk membuat nilai 1 ini anot. Nah, ini A not. Di sini anot. Kemudian Y1 ini 1, kalau A-nya 1. Berarti Y1 sama dengan A, seperti itu. Ya. Tanya lagi Pak, yang itu soal yang tabel itu Pak. Berarti dia nggak mesti yang 01, 001 atau yang itunya Pak? Enggak. Jadi tabel ini itu berdasarkan dari rangkaiannya, dari bahkan ini. Jadi kan tadi 1 to 2 binary decoder gitu ya. Satunya itu adalah input, duanya itu adalah outputnya, ya kan? Kan tadi 2 pangkat N. N-nya itu adalah input. Karena ininya 1, maka 2 pangkat 1 adalah 2 ya. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, 2 ke 4. Jadi kalau ada 2, nah ini kalau yang ini itu adalah sesuai di pabrik. Sesuai apa namanya? Sesuai yang dituliskan di sini atau sesuai yang diinginkan di sini. Ya, sini ya. Ini ya. Ini maksudnya seperti ini ya. Jadi kalau ada 2 to 4 binary decoder ya. Ini inputnya. Ini apa namanya? Tabel kebenarannya ya. Jadi kalau di sini ini dikasih 00 ya. Maka yang hidup yang di sini nanti. Nah, gitu ya. Nah, sesuai tabel ini. Kalau di sini saya beri 0 ya, kemudian saya beri 1 di sini, nanti yang hidup yang ini gitu. Yang mati ini semua nih, mati sini 00 semua nih. Ya. Kemudian kalau saya beri di sini 1, sini 1, kemudian ini 0, maka di sini adalah 0, 0, 1, 0 dan seterusnya ya, dan sesuai tabel ini. Oke, ada yang pertanyaan dulu di sini. Jelas nggak maksudnya ini? Ya, halo? Ya. Itu yang F0, F1, F3 itu emang untuk urutan satunya itu yang begitu atau dia tergantung nanti soalnya Pak? Tergantung soalnya. Jadi tergantung soalnya ini ya. Jadi nggak mesti seperti ini. Jadi tergantung dari soalnya. Soal ini terserah kita, terserah pembuat soal atau terserah perancang gitu. Ya, kebetulan di sini memang urutannya seperti ini ya. Kebetulan di sini urutannya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, untuk mengetahui angka di X sama Y itu gimana Pak? X sama Y itu biner biasa. Ya, biner biasa. Jadi urutan biner X sama Y itu urutannya 00, 01,
1 0 dan 1 1. Ya, kalau ini kan 0 urutannya. Ini 1, ini 2, dan ini yang 3. Nah, belajar ke biner ya, biner kemarin itu. Ya Pak, ya. Urutannya seperti itu. Ya, jadi ini sesuai soal gitu intinya. Atau sesuai yang kita ingin rancang. Oke, sekarang kita buat rangkaiannya ya. Pembuat nilai 1 ini adalah F ini ya. Ini pembuat nilai 1 ya. Ini F, ini 0. Sama dengan apa? Ada yang tahu ini sama dengan? Ya, pembuat nilai satunya adalah X aksen kali Y aksen ya. Ya. Ini X aksen kali Y aksen. Yang ini 0, ini Y-nya 0 gitu. Jadi F0 ini adalah X aksen kali Y aksen gitu ya. Nah, kemudian yang ini F1. Oke, saya sebelum ke sini. Aduh. Ya, pembuat nilai satunya ini kan yang ini nih. Ya. Yang ini aja kan, nggak ada yang lain di sini. Untuk F0 kan nggak ada. F1 juga yang ini aja, nggak ada yang lain. Yang di bawahnya nggak ada lagi. F2 juga nggak ada. F3 juga nggak ada ya. Kalau semua ada nilai 1 di sini maka beda nanti. Ya, nanti saya ajarkan gimana caranya. Gampang kok. Ya, seperti hubungan OR dan AND ya. Untuk apa namanya? Beta Karnoff. Oke, ini di sini 1 ya. Oke. 1 di sini berarti ini tok gitu ya. Kalau ini 1 berarti hanya ini tok gitu. Ini 1 berarti hanya ini aja. Kalau 1 ini berarti ini aja gitu ya. Lain halnya nanti kalau ada F0 di sini ada nilai 1 di sini, nanti beda lagi. Oke. Perhatikan di sini F1 itu sama dengan berapa? X aksen ya. X aksen dikalikan Y aksen ya. F2 berapa? X aksen kali Y ya, kali Y. F3 sama dengan F3 berapa? F1 F0 belum, sorry keliru ini. F0 dulu. Ini F0 sama dengan F0 yang ini ya. Yang ini ya. X aksen Y aksen ya. F1 itu yang ini. X aksen Y ya. X aksen Y. F2 ini yang ini. X kali Y aksen. Hei. Ayo. F3? Ada yang tahu F3? X kali Y. Iya. X kali Y, gitu aja. Ya. Oke. Setelah itu kita buat rangkaiannya ya. Ini X aksen Y aksen itu rangkaiannya seperti apa? X aksen Y rangkaiannya seperti apa, dan X Y aksen rangkaiannya seperti apa. Hasilnya adalah seperti ini rangkaiannya ya. Kan diperoleh kayak gini ya. Nah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya seperti ini ya. Ini rangkaiannya. Coba kita lihat di sini. Ini yang X aksen, Y aksen dia masuk set ke N. Ini juga masuk ke N, hasilnya yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini F3 itu ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, kan X kali Y. Nah, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah, Pak. Nah, itu adalah decoder ya, Mas. Jadi kita harus bisa atau pandai-pandai untuk membuat rangkaiannya. Ini juga sama ini ya. Kalau ini sama ini, bedanya dia banyak ini. Nah, seperti ini. Ya, kalau ini berarti X aksen kali Y aksen kali Z aksen gitu. Kalau yang ini F7
X, Y, Z. Kalau yang ini X kali Y kali Z aksen. Nah, seperti itu. Nah, barulah dibuat rangkaian seperti ini. Ya. Kayak ini enggak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke ini. Contoh ini IC yang biasanya kita gunakan, yang kalian lihat pengujian yang kemarin itu, IC-nya itu seperti ini, 74138 gitu ya. Jadi ini adalah active low. Jadi kalau yang tadi itu, kalau 1 itu logikanya dia hidup ya. Kalau ini active low, jadi 0 itu yang dia hidup. Ya. Jadi kalau mamanya di sini yang aktif, yang 1, yang lainnya itu logikanya high. Ya, logika yang di pin 0 ini logika 0. Ya, seperti itu. Jadi kebalikannya, logikanya gitu. Nah, ini adalah IC 74138. 3 ke 8 ya. 3 ke 8. Ini rangkaian internal di dalamnya ya. Ini ya, rangkaian internalnya seperti ini, ada A1, A2, A0 gitu ya. A2, A1, A0, kemudian di sini adalah enable-nya untuk mengaktifkan IC ini. Gitu. Nah, di sini perhatikan di sini ini adalah tabel kebenarannya, ini outputnya ya. Kenapa kok saya sebut active low ya? Karena dia pada saat dia low itu dia nyala atau dia aktif. Ini low ya, yang lain high. Ini low, yang lain high. Ini low, ini yang lain high gitu. Oke, urutannya di sini. Ini E1, E2, E3 ini ya. Ini sebagai kontrolnya, sebagai apa namanya? Pengenable atau penghidup logikanya. Kemudian binarnya itu di sini ya. Ya. Binarnya di sini. Ini binarnya ini LSB MSB-nya kebalik ya. Perhatikan di sini A0, ini A1, ini A2, ini dibuat memang seperti ini, dibuat terserah yang buat gitu maksudnya. Kalau secara standar kita ini kebalik. Ini A2 harusnya A2 di sini, ini A1, ini A0. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan 01 01 01 ya. Ini 0000 ya. Ini yang hidup yang ini. Kalau di sini low high yang hidup yang ini. Kalau low high low yang hidup yang ini dan seterusnya. Ya. Ini pabrik yang bikin tabelnya, nanti kita tinggal menggunakan. Kita tinggal tahu oh ini decoder untuk mengaktifkannya seperti ini gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Oke. Sama tidak, Pak? Halo? Pak, tidak. Insyaallah tidak. Oke. Jadi ini kita nanti makainya itu seperti apa? Ya kita masukkan logikanya di sini gitu ya. Ya seperti di praktikum kalian amati kemarin itu kan sudah lihat ya cara-cara menggunakannya kan ya. Kemarin yang di video itu. Ya seperti itu. Oke. Nah, ini decoder-decoder yang lain ya. Ini ada 3 tuh 8, ada 4 ke 10 atau 4 ke 16. Jadi ada 4 input, outputnya nanti 16. Nah, kemudian ada lagi yang BCD to 7 segment. Oh, belum. BCD to 7 segment ini digunakan untuk kita mengaktifkan itu 7 segmen. Ya nanti ya kita pelajari. Oke, kita coba dulu nih. ISIS ya, ISIS atau Proteus. Oh enggak no. Ya, ISIS di ISIS itu. Nah, ini ISIS. Oke. Ini gini loh maksudnya. Ini kita coba yang nomor 1 ya. Nomor 2 aja wis langsung.
ya. Ini buatnya ini seperti ini ya. Pertama kita harus tahu nih ininya, tabelnya ini dan logikanya ya. Oke, kita gunakan di sini 74 ls 74 ls, ambil yang n ini ya, 74 ls 08. Ya, ini. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, ya. Kemudian ya, kita gambar. Ya. Ini yang x, y aksen, x, y aksen, y aksen ya. Inverternya ini ambil dari bawah 74 ls 14. Ya, ini rotate, kebalik, anti clockwise, block copy. Oke, kita gabung ya. Ini masuk ke atas ya, ini masuk ke sini kan. Oke. Oke, terus di sini kita ambil input. Sini ya. Kemudian di sini kita copy. Enggak di copy tadi. Kita copy sini ya. Ya, ini jadikan ini x-nya gitu ya. X besar hurufnya. Ini Y. Oke, kita lihat di sini dulu. Ini F1, ini X aksen Y gitu ya. Berarti ini X aksen, ini yang Y gitu ya. Dan ini yang Y aksen, ini yang X. Nah gitu. Kemudian ini yang X, ini yang Y. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Cek ya, X aksen Y, X aksen, yang ini X aksen, ini X aksen, ini Y kan, betul ya, ini X aksen, ini Y. Kemudian di sini tambah LED ya untuk tampilan. Mana ini LED? Kita cari LED. Nah ini nih, LED ini ya. LED ini rotate. Nah, kemudian ini pasangi resistor, jangan lupa. Ya, ini jangan lupa ya. Kasih resistor, ini nilainya 330. Jangan terlalu berlebihan. Ingat di rangkaian elektronik kemarin atau rangkaian listrik ya kemarin, kalau kelebihan seperti apa, kalau kurang seperti apa itu. Ini seperti ini ya. Ini ground. Ya, ini copy, block copy. Tarik ke bawah. Nih. Iki. Sana. Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih switch ya, switch untuk inputnya.
Oh, bukan ini. Switch. Aduh, bentar. Ya, ini switch kita anukan ya. Kemudian groundnya ya, ini taruh bawah, hubungan ke sini ya. Ground, power, ini VCC. Oke, ini masukkan ke yang miliknya. Ini output ya, output cus. Ini nyambungnya ke apa namanya, X ya. X hurufnya sama, harus sama ini. Jadi nanti ibaratnya ini koneksi ke sini gitu. Ini blok copy, kopikan ke sini. Ini ganti yang Y itu ya. Oke, seperti ini. Oke, udah kelihatan ya Mas? Kelihatan semua nih? Halo? Oke. Sekarang kita di sini ya. Kalau di sini 00 ya, ini yang hidup ya. Kalau di sini 1, maka yang hidup di sini ya. Sama nggak dengan tabel ini ya? Ini mana tadi? Nah, ini ya. Kalau Y-nya hidup 1, maka F1 yang nyala, F1. Nah, ini F1. Nah, kemudian kalau ini yang nyala, ini yang mati, ini F2. Kalau ini sama-sama hidup, maka yang ini hidup. Ya, gitu itu. Ya, itu untuk decoder ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke. Itu decoder, itu cara bikinnya seperti itu. Minimal nanti kalau seumpama ya, ada yang 2/5, 2/4 gitu ya, 1/2 ya, sama dengan yang ini tadi. Ya, itu adalah decoder. Saya lanjutkan untuk encoder. Encoder itu kebalikannya ya. Ya. Encoder itu kebalikan dari decoder. Ya, jadi seperti apa sih encoder itu? Encoder itu seperti kalau keyboard ya, itu keyboard ya, kita tekan key itu nanti jadi binarnya apa. Kita tekan 1 gitu di keyboard itu, jadinya binarnya apa yang masuk ke PC. Ya. Enter ya, binarnya apa. Nah, itu adalah salah satu contohnya di encoder. Ya, jadi kalau kita aktifkan di sini, nanti kita keluarnya adalah biner ya. Inputnya ya 111, outputnya ya kita tekan tik A, B, C, D, itu binarnya beda-beda itu. Nah, itu adalah contoh dari encoder. Encoder itu kebalikan dari decoder tadi ya. Ya. Bedanya dia ini di sini masukkan ya, N masukkan, di sini M keluaran atau 2 pangkat N ya. Biasanya seperti itu. Ya, di sini di sini 2N, yang di sini N-nya. Jadi kita harus tentukan dulu outputnya ya. Outputnya itu karena outputnya adalah biner gitu. Ya, kalau di keyboard ini outputnya itu banyak gitu ya, berarti nanti harus dicari N-nya ya. N-nya itu berapa gitu. Ya, N-nya berapa. Misalkan dia output jumlah masukan input ya, itu harus lebih banyak dari jumlah outputnya, jumlah keluarannya. Jadi kalau di sini ada 100 ya, maka di sini bisa di bawahnya 100 ya, N-nya ini ya. Nah, rumusnya juga tergantung dari ini 2 pangkat N ini ya. Ya, harus di situ.
Kalau di sini ada 100, 2 pangkat n ya, 2 pangkat n mendekati 100 sih berapa? Berapa ya? 128 ya. 128 2 pangkat n berapa? Kalkulator. 12864 ya. Jadi yang kita ambil itu 128-nya. Contohnya seperti ini ya. Jadi contoh ngitungnya nih ya, ngitung secara kasat mata atau secara cepat. Ya. Jika di sini ada 100 tombol gitu ya. 100 tombol. Berapakah n-nya gitu kan? Berapa n gitu. Ya. Ya, pendekatannya adalah pendekatannya ke atas gitu. Berapa? 2 pangkat n yang mendekati 100. Kan ada yang kalau 2 pangkat itu 32, kemudian 64 ya kan? Kemudian 128 ya. Yang kita ambil yang ini ya, yang kita ambil yang ini. 128 ya. Nah, kita ambil yang 128 ini karena kenapa? Karena mendekati 128. Nggak mungkin kita ambil yang ini gitu. Ya, ini nggak mungkin. Nah, 128 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa ya mas? 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu adalah 128. Dicek ya. Bener nggak ini saya? Kayaknya seperti itu. Pak, izin bertanya. Ya. Itu berarti nggak boleh kurang nggak Pak ya? Kalau bisa berarti di lebihnya itu Pak ya? Betul. Soalnya nanti ada bit yang nggak tersampaikan kalau kurang. Ini mau 2 pangkat 8 itu adalah, oh salah, 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 7 ya. Oke, 2 pangkat 7 lah ya. Ini bukan 2 pangkat 8, ini 7, dapat 7. 2 pangkat 7 di sini ya. 2 pangkat 7 itu adalah 128 ya. Nah, n-nya berapa? N-nya itu harus di sini 7 gitu. Ya. Nggak boleh kurang. N-nya itu adalah 128. N-nya itu adalah 7 di sini. Ya, kalau dia punya 100 tombol. Ya kan? Kalau kita pakai 64 ini ya, contohnya kita pakai 64 ini ya. 64 ini kan 2 pangkat 6. Kalau 64 ini nggak mungkin ini kan, karena nanti tombol yang sisanya gimana? Ya, 22 ya 36 ya, yang 36 sisanya gimana? Kan nggak kesampaikan ke sini gitu. Karena ini ada 6 ya. Dia harus 7. Ya, meskipun nanti di sini bitnya itu ada yang nggak dipakai gitu mas. Itu ya penjelasannya ya. Jadi kita harus ambil di atasnya. Kayak keyboard ini kan jumlahnya berapa nih? 100 kan enggak ya? Jadi nah binernya itu nanti dia menyesuaikan digitnya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Insya Allah tidak Pak. Biner data biner keyboard. Oke, ini data biner, B-nya double. Nah, kayak ini nih ya, data biner ini ya. Oh, sisi anu aja. Image. Nah, ini nih. Ya. Binary code-nya. Ya, kalau kita tekan itu, dia nanti kasih biner berapa gitu.
Oh, lama Mas An. Nah, kayak gini nih. Ya. Ya, kayak gini nih, ya. A itu 1101, B 1110 gitu ya. Nah, ini kayaknya 1 2 3, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 bit ini ya. 8 bit, tapi bit yang ke-8 nggak dipakai. Ya, jadi 7 bit tadi udah betul tadi ya. Kalau 100 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ya, kode-kode ini ya juga terserah si ini ya, si pembuat keyboardnya gitu ya. Jadi kalau misalkan P itu 11, ini urutan biner nggak sesuai kan, nggak urutan biner kan, ya. Ini 1 1 0 1 1. Oh, ini urutan biner sih. 1 1 ya, urutan biner ini. Ya. Tapi depannya ini terserah dia nih, mau dikasih 1 dulu atau terserah dari pembuat kode binarnya apa pembuat keyboardnya. Dan semuanya itu adalah internasional, standar internasional ya. Nggak serta-merta kita 0 itu binarnya sekian gitu, nggak. Nanti kalau mamanya kita punya keyboard sendiri baru bisa sesuai, tapi ini sesuai dengan aturan internasionalnya ya. Jadi kalau 0 itu binarnya ini, kalau W itu binarnya ini, dan seterusnya. Nah, itu ya, itu adalah encoder ya. Jadi seperti keyboard ini adalah sebuah encoder. Ya. Nah, di sini kalau di sini ya encoder yang kita buat dengan menggunakan rangkaian digital. Contohnya ya. Ini kalau saya tekan di 1, ini kan bentuk blok diagramnya seperti ini ya. Kalian lihat di sebelah samping ini. Ya. Kalau saya tekan I01 yang 0 ini, maka binarnya di sini adalah 000 ya. Kalau saya tekan ini di 1 ini tekan, maka 001. Kalau saya tekan yang 7, maka binarnya 111. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau ditekan atas 00, kalau 1 ini, kalau 2 itu, kalau 3 itu ini ya. Kalau ditekan ini sesuai dengan ini. Kalau 7 ditekan, maka yang aktif yang ini. Kalau 1 yang ditekan, maka kalau 1 ditekan ini, maka outputnya ini sesuai tabel ini. Nah, bikinnya adalah seperti ini. Jadi kita harus membuat ini ya. Ya, contohnya kayak gini nih. Ini. Nah, bikinnya gimana? Oke, bikinnya seperti apa? Perhatikan di sini. Ya, perhatikan tabel gerakannya ini. Ya. Oke. Ya, pembuat nilai satunya yang kita lihat ya. Perhatikan di sini. Ini Y2, ini pembuat nilai satunya 1 2 3 4 ini ya. 1 2 3 4 ini. Pembuat nilai Y1 ini adalah yang ini dan yang ini gitu. Pembuat nilai Y0 adalah yang ini dan yang ini gitu ya. Oke, ulangi lagi. Y2 pembuat nilai satunya ini ya. Y2 pembuat nilai satunya adalah ini ketemunya di ya, saya benerin ya. 1 yang ini yang ini yang ini, dan ini yang ini. Oke. Jadi di sini Y2 adalah I4 ya. I4 aja, iya I4 aja di sini. Kalau di sini ada 1 di sini, maka nanti kali gitu. Kalau nggak ada berarti plus ya. Plus yang lainnya. I4 plus yang pembuat nilai 1 I5 ini plus I6 I6 terakhir adalah plus I7 ya. Jadi plus ini
Nah, kecuali nanti kalau ada nilai 1 di sini, misalkan ini 1 di sini ya. Jadi nanti I4 kali I5 gitu. Nah, berhubung ini nggak ada, ya udah ambil ininya adalah plus gitu. Terus lanjut. Y2 ya. Y2 itu kita lihat di sini, Y2 yang mana pembuat nilai nolnya? Ini ya. Pembuat nilai 1, sorry, ini ya. Kemudian ini yang mana yang ini, dan ini yang mana yang ini ya, sama. Oke, kita tulis di sini Y2 ini I2. Nah, ditambah Y1 ini Y3, I3 berarti ya. Plus ini I6 plus I7 gitu. Dan seterusnya ya. Nanti kalian anu sendiri. Kalau Y0 berarti yang ini ditambah dengan ini ya, dan seterusnya ya. Sesuai dengan yang nilainya 1. Gampang ini, nggak sulit. Nah, setelah itu baru dibuatkan apa namanya? Ininya. Gerbangnya. Nah, gerbangnya seperti ini. Nah, ini gerbang Y ya, kita cocokkan. Oke. Y2 itu I4 plus I5 plus I6, ya kan? Mana tadi? Ya, ini. Nah, ini ya. I4 plus I5 plus I6. Nah, kita ambil dulu ini I0, I1, ini I2, I3, I4 dan seterusnya, baru dihubung-hubungkan gitu. Ya. I4 masuk ke sini gitu. I2 bisa masuk ke sini. I3 masuk ke sini dan atau bisa masuk ke sini gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ya, jadi ini ngurutkannya seperti kita belajar gerbang ya. Ya memang ini gerbang gitu. Tapi nanti triknya adalah bagaimana kita bisa membuat gerbang dari macam-macam persoalan ini. Oke, itu untuk encoder ya. Nah, kemudian ada lagi decimal to BCD encoder. Ya, artinya apa? Jadi kalau di sini ditekan 0, tit, nanti di sini keluar. Ini tekan 1, nanti keluar. Sesuai dengan ini. Kalau 1 ini ditekan, tik, maka 0010. Kalau 2 ditekan, maka 0010. Kalau 3 ditekan, maka 0011. Kalau 9 ditekan, maka 1001. Nah, seperti itu. Ya. Ini adalah namanya decimal to BCD encoder. Tabelnya seperti ini. Ya. Blok diagramnya seperti ini. Gitu. Ini wajib bisa ya. Gampang kok, gak sulit. Nah, kemudian dibuat rangkaiannya. Nah, ini nanti rangkaiannya seperti ini. Rangkaian yang tadi di sini ya. Dibuat persamaan sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya, 1 masuk sini. Ini A ya. Ini A itu sama dengan 1 ya plus 9 plus 6 plus 5 plus 3 9 ya. A itu adalah 1 ini, kemudian 3 5 7 dan 9. Nah, itu OR-nya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Itu seperti mencari Pak ya. Input angka-angka inputnya itu, Pak. Betul. Gini, Pak. Iya, seperti mencari angka-angka inputnya.
Oke? Ada pertanyaan? Halo? Nah, kemudian di sini ada desimal to BCD encoder ya yang dijual kemasan. Nah, bentuknya seperti ini nih, 74147 ya. Ini aktif low juga. Jadi kalau semama I1 diberi logika 0, maka yang aktif nanti ini juga berlogika 0 ya, sesuai dengan tabel ini gitu. Ya, contoh kalau di sini I9, kebetulan di sini I9 ya. I9 yang mana di sini? Diberi logika 0, maka di sini akan low high high low gitu. Ya. Atau kalau di sini I1 ini dipicat ya, diberi logika 0 tik gitu ya. Ini diberi logika 0 ya. Maka yang aktif nanti yang ini high 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 low. Nah, seperti itu. Nah, ini biner ini ya. Urutannya kalau seperti ini biner, tapi dia dibalik logikanya. Ya. Ya, kalau ini mulai dari sini high high low kan biasanya low 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 high gitu. Kalau di sini bisa low low high low. Kalau di sini bisa low low high high gitu kan. Ya. Ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya ke atas. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau tidak ada, kerjakan ini ya. Perhatikan di sini. Ya. Nah, pakai Excel aja biar enak. Aduh. Oke. Oke, di sini ada saya punya ya A, B, C ya. Kemudian di sini ada Y gitu ya. Nah, ini belajar lagi nih kalian. Oke, ini ada pertanyaan sampai di sini dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kasih soal. Oke. Ya, untuk latihan ya, untuk tugas juga. Ya, ini urutannya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pas ini. Ya, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian di sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Urutan biner ya. Oke. Di sini logikanya di sini adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Iya Pak, saya Pak mau tanya lagi. Ya, silakan. Itu membuat tabel Pak ya? Iya, betul, membuat tabel. Iya Pak. Jadi ini soalnya gitu ya. Ada sini ya. Nah, perhatikan dulu. Ini saya kasih contoh dulu ya. Untuk membuat nilai satunya seperti apa? Pembuat nilai satunya yang saya arsir ini ya. Ini 1 kan. Kemudian ini ya. Kemudian yang ini ya, yang membuat nilai satunya ya, ya kan? Yang lainnya enggak. Oke. Perhatikan dulu. Ini dengan ini nanti kalau ini koneksinya mana nih gambar? Oh, ini sharp. Ya. Ya, kalau ini ya. Ini koneksinya adalah dikali ya. Bring send to back. No, enggak send to back ya. Novil. Nah,
Kalau ini ya, kan pembuat nilai satunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini nanti hubungannya adalah di plus ya. Di plus di jumlah atau di organ. Kalau yang ke samping ini urut ya, kombinasinya adalah dikali gitu. Sehingga kalau di sini ini adalah anode ya untuk yang ini. Untuk yang Y ini ya, ini adalah anode. Terus B node dan C node ya. Kemudian di sini adalah anode, B dan C ya. Kalau di sini adalah anode, B dan C. Ya, di sini adalah anode, B dan C ya. Ini adalah A, B dan C node. Yuk, kok ke sini. Kemudian di sini adalah A, B, C. Ya. A, B, C gitu. Tanpa C node. Sini A, B, C, A node, B node, C node. Kemudian di sini A node, oh ini salah. A node, B ini C node. Ya. Ini A node ya. Ini A node, ini B, ini C node. Kemudian ini A node, ini B, ini C. Kemudian di sini adalah A ya, B, C node. Kemudian di sini A, B, C ini ya. Jadi Y itu adalah ini ya. Y yang ini. Oh enggak iso. Y itu adalah yang ini ya. Anode. Oh, huruf kecil huruf. Anode ya. B node sama C node. Plus anode B C node yang ini ya. Kemudian ditambah apa ini? Kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. A node B C ya. Plus yang ini A B C node plus A B C. Ya, ini jadinya. Jadi persamaan ini adalah seperti ini. Ini saya lupa kemarin, harusnya diajarkan waktu di gerbang kemarin. Ya, nggak apa-apa wes. Ya, ini. Nanti prakteknya kalau saya punya tabel gini buat rangkaiannya gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti yang dicari untuk yang angka 1 aja ya, Pak? Iya, betul. Angka 1 tok. Oke. Ya, ini nanti persamaannya ini ya. Jadi persamaan dari tabel ini adalah seperti ini. Ya. Nah, ini boleh ini lanjutannya ini bisa disederhanakan gitu. Ya. Ini bisa disederhanakan pakai peta Karnoff. Oke. Ya. Di sini ya, pakai peta Karnoff juga boleh, ini bisa disederhanakan ya. Kalau enggak ya wes sini aja, tapi disederhanakan bisa ini ya, rangkaian ini bisa disederhanakan ini ya. Jadinya seperti apa belum tahu ya, baru disederhanakan. Oke, kalau sudah disederhanakan berarti di sini AB sama C ya, AB sama C ya. Ini AB-nya, ini C ya. Ini 0, ini 1 ya. Kemudian ini 0, 0, ini 0, 1, ini 1, 1, ini 1, 0. Ya, urutannya seperti ini kan ya. Duh. Pakai petik 0. Nah, ini petik 00. Nah, ya. Ya, seperti ini. Atau ini tengahin, dus. Ini juga tengahin, dus. Ya, ini saya buat anunya ya, peta Karnoff-nya ini ya. Ini ya. Oke, kita masukkan sekarang.
Masih ingat toh peta Karnoff toh? Ya. ABC not. Ini ya. Ini ABC not kan? Berarti di sini 1 ya. Ini langsung tengah aja. Ini 1, ini masuk sini. A not B, A not ini A not B ya, yang ini A not B, A not B ya, yang ini A not B ini, kemudian C not berarti yang ini. A not BC, A not B, kemudian C biasa di sini berarti. Kemudian ini ada AB C not, ini AB C not, C-nya 0 ini di sini. Kemudian ada ABC, ABC itu di sini. Ya. Ya, cek lagi. Ini A not BC not ya di sini ya. Kemudian di sini ada A not B, ini A not B, kemudian di sini C not berarti dia di sini. Kemudian di sini ada A not B, kemudian C-nya di sini. Kemudian di sini ABC not di sini, kemudian ABC di sini. Oke. Kemudian kita di sini kita garis shape ya. Oh, ini shape-nya ini aja di copy. Alah, mana tadi? Nah, ini ya shape-nya ini saya copy. Ini ini dilingkari ya. Ini dilingkari ya. Sama mana lagi? Mana lagi ini kira-kira? Mana lagi ayo kira-kira? BA. Yang ini nih. Nah, yang ini. Loh, anunya hilang. Novel. Nah, yang ini nih, ya. Oke. Ini jadinya di sini, ya. Yang ini jadinya di sini ya. Oke, masuk. Yang ini hasilnya adalah apa? Ada yang tahu di sini hasilnya apa? B-nya hilang ya, ini B-nya hilang. Sisa apa? A not sama C not ya, karena B-nya ini hilang. Ini A not, C not-nya sisa. Ya. Yes, ini. Yang ini sisa apa nih? Sisa B, sisa B. Ini sisa B saja kan. Ini A sama ini kan hilang. A not sama A ini hilang. Kemudian ini C sama C not hilang. B-nya tetap 1. Ya. Jadinya adalah Y sama dengan B plus A not C not. Nah, ini. Wes, sudah. Ya, kalian gambar deh itu. Ya, ini belajar gerbang lagi ya. Oke. Nah, ada 2 persamaan di sini, ya. Perhatikan di sini, ini ada 2 persamaan. Ini ya. Ada 2 persamaan, yang atas adalah persamaan yang belum disederhanakan, yang bawah adalah persamaan yang sudah disederhanakan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin tanya Pak. Mm-mm. Itu kalau kebalik nggak apa-apa Pak?
Kebalik apanya? C not sama B. Oh, ya nggak apa-apa dong, kan sesuai dengan postulat di itu kemarin yang itu nomor berapa itu? Asosiasi itu kan, distribusi asosiasi itu kebalik-balik kan nggak apa-apa. Iya nggak sih? Oh enggak. Mm-mm. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti tugasnya nanti saya share melalui ini. Ya. Jadi nanti pengerjaannya harus encoder sekaligus belajar. Jadi semua materi yang ada di sini nanti saya gabungkan di ini encoder decoder. Nanti ada lagi multiplexer belum saya ajarkan. Hari ini kita latihan untuk teknik digital ya. Jadi nanti ada tugas yang harus dikerjakan habis ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Tugasnya nanti saya share ya, saya bagikan setelah ini ya. Tugasnya yaitu yang pertama, kalian harus punya kemampuan ini ya. Apa namanya? Membuat ISIS ini. Tugasnya nanti membuat ISIS, menyederhanakan ya. Dan membuat ISIS dan disimulasikan di ISIS. Yaitu kemampuannya untuk teknik digital. Sama nanti praktek menata IC di project board. Gitu aja. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah tidak, Pak. Oke, kalau gitu saya sampai di sini ya. Sampai di sini nanti kita bahas lagi ya. Jam berapa nih? Kita ketemu lagi nanti jam 10:30 ya. Ya, jam 11 lah ya. Kita ketemu sebentar nanti jam 11. Sekarang ada tugas yang harus bukan tugas, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.